Pada segmen kali ini saya akan sedikit berkisah teman-teman. Jadi alhamdulillah ya, saya berkesempatan untuk menimba ilmu di sebuah pesantren yang notabene adalah pesantren Tahfiz Al-Quran. Jadi dalam 17 tahun kami berkiprah, tentunya itu tidak mudah teman-teman. Banyak suasana suka duka yang ku alami ya. Tapi yang pastinya kita sebagai orang yang berkeinginan terus maju dan juga terus bisa berkarya, kita akan sampaikan ada nilai-nilai yang di sini alhamdulillah ya saya dapatkan. Jadi memang di dalam berkiprah di dunia pesantren ini tidak mudah teman-teman. Apalagi di zaman ini sekarang itu kan kita dihadapkan dengan era yang cukup menantang ya, era digital, dan di sini juga segmennya tentunya sudah didominasi oleh generasi milenial ya. Jadi seperti kita ketahui teman-teman, jadi saya sendiri lahir pada masa generasi milenial ya, karena dilahirkan pada tahun 1983. Nah ini sudah masuk ke dalam kategori milenial ya. Buat teman-teman yang di sini masuk segmen milenial, apa kabarnya ya semuanya? Dan juga bisa jadi mungkin para penonton di seluruh tanah air ini juga ada yang masuk kelahiran pada segmen generasi X ya, atau juga bisa jadi mungkin ada yang dilahirkan pada generasi Gen Z ya, nah, yang sekarang ini mendominasi ilmu, teknologi, dan juga pengetahuan ya. Siapapun Anda dan dimanapun Anda berada, semoga kesehatan, keselamatan, dan berkah tentunya menyertai semuanya ya. Oke, di kesempatan siang hari ini kembali ya, saya akan sedikit berkiprah ketika saya berkiprah di dunia pesantren. Jadi ada satu hal ya teman-teman, jadi kita memang harus menyiapkan diri kita semuanya ya. Kita mindsetnya adalah sebuah kebaikan, dan bisa jadi apa yang kita lakukan ini akan menjadi sorotan ya, akan menjadi catatan. Walaupun bukan public figure, tapi kalau kita berada di komunitas kebaikan atau mungkin komunitas ma'had, pesantren, itu pasti akan menjadi sebuah penilaian banyak pihak ya. Tapi satu hal yang memang kita harus jaga adalah kita punya norma-norma yang harus kita jaga. Sebagai seorang alumni, saya mengatakan bangga ya. Jadi pernah ada di dalam barisan dan juga komunitas yang memang dahulunya tidak pernah saya bayangkan teman-teman. Tidak pernah saya bayangkan dalam kehidupan saya bahwa saya akan menjadi seorang santri. Tapi memang qadarullah berjalan bahwa semuanya sudah digaris besarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan kita memang harus senantiasa berqanaah ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap apa yang kita lakukan ini memang semuanya itu sudah digaris besarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kehendak Allah, ada juga hal-hal yang memang di situ kita harus menerima ketentuan Allah. Tapi sebagai manusia, kita tentunya harus selalu berusaha yang terbaik, memaksimalkan peran yang ada, evaluasi, dan juga kita perlu ya sesekali adalah mengevaluasi diri ya, bermuhasabah diri. Karena ketika kita berjalan dalam suatu jalan kebaikan, tentunya banyak sekali rintangan-rintangan yang akan kita hadapi ya. Nah, jadi satu hal juga yang saya dapatkan pengalaman selama 17 tahun berkiprah di dunia pesantren ini adalah saya bersama komunitas-komunitas yang selalu mengajarkan kepada kebaikan ya. Jadi subhanallah, ini nilai-nilai yang memang saya dapatkan. Maka ketika saya mungkin berkiprah di dunia luar ya, bersama komunitas-komunitas dan juga warna-warna di dalam masyarakat yang beraneka ragam ya, tentunya kita berharap kita bisa selalu mewarnai kebaikan-kebaikan ya.
Maka sekali lagi, menjadi seorang santri itu sebenarnya keren banget teman-teman. Keren ya, karena ketika kita menjadi seorang santri, kita akan selalu mendapatkan pengawasan, arahan, nasihat, dan juga ada seorang sosok, ada seorang public figure yang menjadi panutan ya, apalagi di bidang Al-Quran. Nah, bicara tentang Al-Quran, nah sekarang ini memang sudah cukup banyak ya lembaga rumah Quran dan juga sejenisnya yang mengajarkan program bimbingan belajar Al-Quran. Nah, kami juga sebenarnya punya metode, kami punya pengalaman, kami punya komunitas, dan kami juga punya pengalaman ya. Maka ke depan mungkin saya akan banyak silaturahim, banyak juga berdiskusi, dan juga memberikan sharing-sharing dan juga berbagi pengalaman kepada teman-teman yang mungkin mempunyai rumah Quran, kemudian lembaga Al-Quran, sehingga mudah-mudahan kedepannya kita dapat bersinergi teman-teman, bersinergi dalam pengajaran ya. Memang dalam kiprah saya tidak bisa selesai ya, tidak bisa selesai 30 juz seperti hanya idealnya para santri yang memang mondok di sebuah pesantren. Namun ada satu yang sangat mahal dalam kehidupan ini adalah sebuah pengalaman ya, karena di dalam kiprah saya tidak terfokus kepada menghafal Al-Quran. Tapi setidaknya alhamdulillah Allah berikan karunia kepada kami ya. Saya berkesempatan bisa berkuliah, kemudian bisa menyelesaikan studi kuliah saya hingga bergelar sarjana teman-teman. Nah, ini salah satu hal yang menjadi pengalaman yang menurut saya sangat-sangat berharga ya. Saya ketika kecil tidak pernah membayangkan nantinya bisa kuliah di bilangan Jakarta atau mungkin mendapatkan predikat sebagai seorang yang bergelar sarjana. Karena di segmen sebelumnya saya sudah pernah bercerita teman-teman, sudah pernah saya sampaikan bahwa saya dilahirkan dari keluarga yang tidak sempurna ya. Jadi penuh dengan kekurangan ya, penuh dengan keterbatasan. Tapi dengan doa terbaik saya dan juga tentunya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan juga bantuan dari teman-teman semuanya, orang-orang tercinta yang senantiasa mensupport, memberikan motivasi dan juga memberikan penyemangat buat saya di sini menjadi tambah semangat teman-teman. Jadi saya tidak pernah menyerah dengan sebuah keadaan. Meskipun banyak sekali hal-hal yang menukik ya, yang terjadi dalam kehidupan saya. Tapi saya sangat-sangat berkeyakinan bahwa Allah pasti akan memberikan kemudahan ya, dengan kasih sayang Allah, dengan sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih kepada hambanya. Saya yakin bahwa sejatinya Allah memampukan saya, tinggal bagaimana saya mengusahakan yang terbaik. Karena sesungguhnya setiap orang itu selalu diberikan sebuah pilihan ya, pilihan dalam berbagai hal. Nah, kita akan nyaman pada kebaikan atau akan nyaman kepada keburukan. Dan menjadi orang yang sukses ataupun gagal ini juga suatu pilihan teman-teman. Jadi kalau saya pribadi tidak percaya dengan yang namanya kegagalan. Jadi kita ganti di sini istilahnya adalah kesuksesan yang tertunda ya. Jadi orang dikatakan sukses itu manakala dia sudah berusaha dengan maksimal dan juga mendapatkan apa yang dia inginkan, seperti itu ya. Jadi bisa jadi kegagalan-kegagalan yang selama ini dihadapi itu adalah suatu ujian, suatu pancingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita lebih bekerja keras lagi ya, untuk kita lebih memaksimalkan potensi yang ada ya. Jadi semuanya tergantung pada kita. Maka kekuatan tadi ya, mental, kemudian keimanan kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadi nilai ya, menjadi nilai dalam kehidupan kita. Memang mungkin ada satu hal yang kadang ya
menjadi bayang-bayang kita, yaitu tentang ideal ya. Jadi versi teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan orang ideal? Jadi ada kata idealisme, ada ideologi, ada ideal. Nah, di sini maksud kami adalah ideal. Nah, ideal itu ya tentunya ketika kita mampu, misalkan ya, orang tua kita memang dari orang tua yang punya, kemudian juga kita secara fisik juga sempurna, mau apa aja ada misalkan. Nah, itu mungkin ideal. Tapi dalam kehidupan kita tidak selalu menemui itu, teman-teman. Bisa jadi kita banyak kekurangan sana sini ya. Maka dalam prinsip saya mungkin bukan seorang yang ideal, tetapi saya akan menguatkan dengan kelebihan atau kemampuan yang saya miliki ya. Ini menjadi nasihat dari seorang guru kami, seorang ustadz ya. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, dan juga kebahagiaan kepada beliau ya. Masya Allah, beliau salah satu inspirasi dalam hidup saya. Dan hingga saat ini Masya Allah ya, kita masih terjaga silaturahim kita. Dan mudah-mudahan di momentum yang tepat nanti saya pun akan bersilaturahim dengan beliau ya, Masya Allah. Jadi ketika kita mencari sebuah yang ideal, memang itu tidak mudah, teman-teman. Seperti halnya misalkan kita memang tadi ya mempunyai gelar S1. Tentu dalam kehidupan kita ingin ya pekerjaan yang mapan, ekonomi yang kuat, keluarga yang kuat ya, anak istri bahagia, semuanya terjaga. Tapi bisa jadi itu jauh ya, jauh dari realita yang kita hadapi saat ini. Jadi bagaimana kita menjadi peran yang menjadi solusi ya, dalam kehidupan ini. Jadi sekali lagi, memang kerja keras, kerja cerdas, kerja mawas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas ini memang harus terpatri dalam kehidupan kita, teman-teman. Jadi saya yakin siapapun Anda dan dimanapun Anda berada sepakat dengan kata itu ya. Jadi tentunya ingin lebih baik. Nah, sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, siapa yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, maka dia termasuk orang yang merugi. Dan siapa yang hari ini lebih buruk daripada hari yang kemarin, maka kita termasuk orang yang cilaka. Dan tentunya harapan kita adalah hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, supaya kita menjadi orang yang beruntung ya. Jadi dalam kehidupan kita memang tolok ukurnya itu ya. Bagaimana surat Al-Asr mengisahkan, mengingatkan kita ya, demi masa sesungguhnya manusia itu kerugian ya, kecuali yang beriman dan bertakwa, beramal soleh, saling menguatkan dalam kesolehan, kesabaran ya. Nah, ini yang sebenarnya menjadi harapan kita. Maka komunitas yang baik harus terus kita perjuangkan, dan jangan pernah kita kapok dalam suasana kebaikan. Maka saya sering mendengar sebuah motivasi, sebuah nasihat ya. Jadi jangan pernah kapok menjadi orang baik dan selalulah berusaha menjadi orang baik ya. Bukan yang terbaik, tapi orang baik. Kalau mencari yang terbaik mungkin susah ya. Jadi susah, karena terbaik itu banyak versinya. Nah, versi yang terbaik dalam kategori apa ya? Dalam kekayaan, dalam pendidikan, dalam sosial, dan lain sebagainya. Apakah itu tolak ukurnya? Tapi yang pastinya adalah menjadi orang yang baik. Nah, tentunya kebaikan-kebaikan harus terus kita perjuangkan ya. Baik siapapun Anda dan dimanapun Anda berada, siapapun yang melihat tayangan atau mungkin video kami saat ini, semoga Allah mudahkan ya segala usahanya, Allah limpahkan rezekinya, permudah segala proses-prosesnya ya, yang sedang beraktivitas. Semoga aktivitasnya bermanfaat, aktivitasnya memberikan keberkahan ya. Dan itu sebenarnya ya. Maka saya sebenarnya sederhana saja, teman-teman. Bagaimana di usia yang sudah tidak muda ini
saya bisa beribadah dengan baik, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan contoh suri tauladan yang terbaik, baik kepada istri, kepada anak, kepada keluarga, dan ini yang menjadi perjuangan saya ke depannya. Tapi sekali lagi, pernah menjadi seorang santri di sebuah pesantren, ini adalah suatu kebahagiaan ya. Pernah mendapatkan kasih sayang, nasihat, dan juga apresiasi dari orang-orang tercinta, itu adalah suatu rahmat, suatu nikmat. Dan hingga saat ini kami masih bisa bertahan, kami masih bisa menyapa teman-teman. Ini adalah salah satu keberkahan ya, keberkahan nikmat usia. Nikmat usia yang Allah berikan ini semoga kedepannya terus produktif dan terus dapat memberikan kemanfaatan ya, dan keberkahan untuk semuanya ya. Dihadirkan saya di sini ini adalah salah satu puji syukur atas rahmat Allah SWT. Karena ada dua nikmat sejatinya teman-teman yang mesti kita ingat dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah nikmat sehat, kemudian yang kedua adalah nikmat waktu luang ya. Dengan sehat tentunya kita dapat beraktivitas. Apapun yang kita inginkan ketika badan kita sehat, fisik kita kuat, semuanya dapat kita lakukan. Nah, tentunya tadi ini harus disyukuri, harus dijaga. Nah, jangan disia-siakan. Terus yang kedua adalah nikmat waktu luang ya. Dengan waktu luang yang Allah berikan ini, kita gunakan untuk sarana-sarana kebaikan. Karena betapa banyak orang yang hanya mencari waktu luang itu sangat-sangat kesulitan teman-teman. Jadi sangat padat ya. Saya pernah membaca sebuah artikel bahwa ada seorang yang mungkin sukses ya, sukses dalam ukuran dunia. Dia sibuk rapat, sibuk keluar kota, dan juga sibuk dengan rutinitas aktivitasnya, sampai hanya meluangkan waktu untuk berjumpa dengan seorang anak dan juga seorang istri. Itu susahnya luar biasa gitu ya. Padahal keluarga adalah harta yang paling berharga ya. Nah, kemudian ada juga orang yang dalam mungkin kehidupannya biasa saja, namun dia bisa membersamai putra-putrinya, orang tercintanya, dan dalam suasana suka dan duka selalu mendampingi. Nah, ini adalah suatu keberkahan sebenarnya ya, keberkahan ketika dapat disyukuri ya. Karena idealnya kita tadi adalah kita semuanya cukup ya, cukup dalam apapun yang kita inginkan kita terpenuhi. Nah, maka dalam doa terbaik kita, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya. Kita mohon dicukupkan atas kebutuhan-kebutuhan kita, hajat-hajat kita. Nah, itu ketika semuanya muaranya cukup. Nah, ini tidak lain adalah suatu nilai keberkahan ya. Nah, kalau sudah bicara masalah berkah, itu bukan masalah jumlah teman-teman. Berapapun yang kita punya, ketika nilainya berkah adalah mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah SWT, kemanfaatannya itu nyata ya. Nah, maka sekali lagi, jangan pernah kapok kita untuk terus ya berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Apapun itu ya, berkah usia, berkah harta, berkah pendidikan, berkah ilmu, dan semuanya ya. Sehingga ketika semuanya muaranya karena keredoan dan juga rahmat dari Allah SWT, semuanya akan tentunya bermanfaat, tidak hanya untuk pribadinya, namun untuk dinikmati oleh orang yang lebih banyak lagi ya. Nah itu prinsip dalam hidup kita. Maka siapapun Anda dan dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih yang sudah berkenan melihat video ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.